Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini bersama saya Fatimah Az-Zahra dan narasumber kita yakni Al-Ustadz Jamaluddin SPD dengan tema kajian Ikhlas. Baiklah, alangkah baiknya sebelum memulai kajian ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li kitabihi wa faddalana ala sairil umami bi akrami ahbabihi hamdan yastajlibul marghub min ridaihi wa yasta'tiful makhzun min ataihi wa yaj'alna minasy syakirin linni'amihi wal 'arifin li awliyaihi wa alaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rasulihi al-mustafa wa nabiyhi al-mujtaba wa ala alihi wa itratihi at-tayyibin wa ala ashabihi wa ummatihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu berlimpah, nikmat yang tidak akan pernah putus. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa dari nikmat-nikmat tersebut sedikit sekali dari hamba-hambaku, kata Allah, yang pandai berterima kasih. Nah, mudah-mudahan kita semua bagian dari orang yang sedikit itu, atau orang yang pandai berterima kasih atau mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Dia berikan, yang Dia anugerahkan kepada kita semua, senantiasa tetap pada diri kita, bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya kebodohan menuju terangnya kebenaran, sehingga kita dapat melihat mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga kita juga dapat melihat mana yang menyelamatkan kita dan mana yang mencelakakan kita. Semuanya barokah daripada tuntunan atau ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pengenalan yang dalam kepada beliau, kecintaan yang dalam kepada beliau, sehingga tidak ada dari gerak baik, gerak tubuh kita, ucapan kita dan hati kita, kecuali hanya ingin mengikuti apa yang telah beliau ajarkan kepada kita, sehingga kita dapat dekat kepada Rasulullah dan berhak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita meneruskan apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita baca di pertemuan kita yang telah lalu dari kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Maulana Syekh
Nasr bin Muhammad ibni Ibrahim As-Samarqand, yaitu tentang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di pertemuan yang telah lalu kita telah menginformasikan, membacakan bagaimana pandangan ulama tentang apa itu definisi ikhlas dan bagaimana seharusnya seseorang tersebut melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tertanam di dalam hatinya keikhlasan. Kita lanjutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirki wa ana ghaniyun 'anil 'amali alladhi fihi syirkatun li ghairi. Faman 'amila 'amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari'un." Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku," kata Allah Subhanahu wa taala, paling tidak butuhnya orang-orang yang menduakan atau terhadap kesyirikan. Dan aku tidak butuh kepada amal yang di dalamnya ada kesyirikan, ada sekutu selain aku. Maka barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang di dalamnya ada kesyirikan atau ada menduakan aku, maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, bariun atau berlepas diri darinya. Aku berlepas diri dari amal tersebut. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal yang di dalamnya ada sesuatu yang selain Dia. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal kecuali amal tersebut ikhlas semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila amal tersebut tidak ada keikhlasan di dalamnya, artinya tidak ada pahala di sisi Allah. Bahkan orang yang beribadah kemudian tidak ada keikhlasan atau ada tujuan yang lain selain tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha." Jadi barang siapa yang menginginkan amalnya tersebut, dia inginkan harta daripada dunia dan dia tidak mau pahala daripada pahala-pahala akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia inginkan tersebut sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau dia beramal hanya untuk dunia ini, ya Allah berikan. Allah kasih apa yang dia harapkan. Tapi nanti di akhirat tidak dia dapatkan. Bahkan tsumma ja'alna lahu jahannama, kemudian kami jadikan untuknya neraka jahanam, atau kami wajibkan untuknya di akhirat nanti dia masuk ke dalam neraka jahanam. Namun waman aradal akhirah, barang siapa yang menginginkan dari amalnya tersebut yaitu pahala akhirat, dan dia berusaha dengan amalnya tersebut dengan niat untuk mendapatkan keselamatan akhirat dengan amal saleh yang dia lakukan, dan amal saleh tersebut semata-mata mencari keridhaan Allah dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun seseorang itu beramal saleh,
berbuat baik tetapi dia tidak yakin atau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga tidak diterima amalnya. Nah, tetapi ketika dia beramal saleh, beramal baik, kemudian niatnya karena mencari keridhaan Allah, kemudian dia juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diterima amalnya dan dia akan mendapatkan pahala akhirat. Namun seseorang yang beramal untuk Allah Subhanahu wa taala atau mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan tambahan atau dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih daripada Allah. Apa itu? Perhatian Allah, kasih sayang Allah. Nah, sehingga balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beramal saleh dengan penuh keikhlasan itu, maka tidak terukur. Artinya tidak terbatas, tidak ada batasnya. Nah, tetapi ketika seseorang beramal untuk dunia, terbatas. Terbatas hanya pada kesenangan dunia saja, atau terbatas pada apa yang dia harapkan saja dari amalnya tersebut, hanya sebatas itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberiannya kepada orang yang baik, itu kepada orang yang beriman, orang yang beramal soleh, ataupun kepada orang yang tidak beriman dan yang tidak beramal soleh. Semuanya kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala berikan tambahan. Dan tambahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak ternilai harganya. Tidak terbatas banyaknya. Tidak bisa dihitung dengan apapun. Nah, ini tambahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ikhlas. Kemudian selain orang yang tidak ikhlas tadi, dia hanya mendapatkan bagian kecil saja yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Orang yang tidak ikhlas di dalam beramal, dia juga hanya mendapatkan capek, mendapatkan lelah. Nah, tidak sebanding dengan apa yang dia lakukan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu hifdzun min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, wa rubba qa'imin laisa lahu hifdzun min qiyamihi illa as-sahar wan nasab." Nah, jadi apabila seseorang melakukan salat, melakukan kepuasa karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan bagian atau yang diberikan oleh Allah serta tambahannya. Tetapi ketika dia tidak ada keikhlasan, bukan karena mencari keridhaan Allah di dalam dia melakukan puasa dan salat, fala thawaba lahu, maka tidak ada pahala baginya. Hanya, kata Rasulullah, berapa banyak orang yang puasa, dia tidak mendapatkan bagian daripada puasanya tersebut kecuali hanya dapat lapar dan haus. Berapa banyak orang yang menghidupkan malamnya dengan ibadah solat, tidak ada baginya bagian dari qiyamnya itu kecuali hanya ngantuk, hanya lelah saja, tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karenanya, sebagian hukama, orang-orang ahli hikmah mengatakan, orang yang beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang yang pergi ke pasar, kemudian dia membawa di koceknya penuh dengan pasir, penuh dengan kerikil, penuh dengan batu. Jadi orang-orang yang ada di pasar tersebut mengatakan, Masya Allah, ini orang kaya, ini orang berada ini. Itu lihat dompetnya, lihat koceknya, penuh
Nah, dia dapatkan pujian orang tersebut. Dia dapatkan bagaimana orang lain mengaguminya. Tetapi apakah ketika dia mau berbelanja dengan kocek yang dipenuhi tadi, tapi bukan uang, malah yang ada itu hanya batu saja atau kerikil atau pasir saja, apakah dia bisa berbelanja? Tentunya tidak. Tidak ada manfaatnya dia memenuhi koceknya atau dompetnya dengan batu, dengan pasir tadi itu. Hanya dia dapatkan pujian orang lain bahwa dia adalah orang yang kaya, tetapi dia tidak mendapatkan manfaat dari penuhnya dompetnya atau penuhnya koceknya tadi karena tidak bisa dia belikan untuk sesuatu yang berharga. Artinya dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini kata sebagian hukama atau ahli hikmah mengibaratkan tentang orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia beribadah tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura." Kami periksa dari amal mereka, maka kami jadikan amal tersebut seperti debu yang bertebangan. Jadi seseorang melakukan amal kebaikan, dia bersedekah, dia berbuat amal saleh, macam-macam lah amal saleh dia buat. Tapi tadi bukan karena Allah. Dia lihat amalnya, betapa banyaknya, betapa indahnya, betapa bagusnya. Tetapi haba'an manthura. Setelah diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya tersebut ternyata bukan karena Allah. Dia lihat bagaimana indahnya, tapi hanya sebatas seperti debu yang berterbangan. Tidak dapat dia manfaatkan, tidak dapat dia nikmati, hanya dia dapat melihatnya saja. Pada saat itu sungguh ya, seseorang kalau kita dalam posisi yang seperti itu, dilihatkan begitu banyak kenikmatan yang disediakan oleh Allah dari kebaikan-kebaikan tersebut, andai kata kita ikhlas di dalam menjalaninya, tetapi ternyata ketika kita melakukannya tidak ikhlas, kita hanya dapat melihatnya tapi tidak dapat menikmatinya. Nah, jadi ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita di dalam beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mendahulukan atau memasang keikhlasan di dalam hati kita, hanya semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Sufyan As-Tsauri, amman sami'a mujahidan yaqulu ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah inni atasaddaqu bisadaqati faltamisu bihi wajh Allah ta'ala wa uhibbu an yaqula li khairun fanazalat hadhihi al-ayah faman kana yarju liqa'a rabbih yakni man khafa al-maqama baina yaday Allah ta'ala wa yuqalu man kana yuridu thawab Allah falyamal amalan salihan yakni khalisan wala yushriku bi'ibadati rabbih ahada. Nah, jadi dari Sufyan As-Tsauri, dari seseorang mendengar seorang berjuang di jalan Allah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, wahai Rasulullah, aku bersedekah. Dengan sedekah tersebut aku mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun aku juga senang kalau aku dikatakan orang yang baik. Maka turun ayat, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap
bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia melakukan amal saleh, amal kebaikan. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan segala sesuatu apapun. Nah, ini mungkin beberapa akibat. Dari pertama, akibat daripada orang yang tidak ikhlas kepada Allah, yaitu dia hanya mendapatkan pemberian daripada Allah dengan segala keterbatasannya, kemudian di akhirat dia dimasukkan ke dalam neraka karena tidak ikhlas. Kemudian dia mendapatkan hanya yang dia dapatkan hanya lelah dan capek, hanya lapar dan haus, hanya ngantuk saja, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Kemudian meskipun dia seorang yang berjuang di jalan Allah, ketika tidak ada ikhlas di dalam hatinya, tidak ada kemurnian untuk semata-mata mencari keridhaan Allah, maka itu pun sebagaimana ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, barang siapa yang hendak bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia beramal saleh dan dia tidak menyekutukan Allah di dalam amal salehnya tersebut dengan suatu apapun. Ya, mungkin ini Mbak Fatimah sedikit kita melanjutkan daripada babul ikhlas yang ada di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dari apa yang telah saya jelaskan tadi, sepertinya sia-sia kalau kita beramal namun tidak ada keikhlasan. Jadi apakah nanti ketika sudah betul-betul ikhlas baru kita akan beramal, Ustaz? Memang ikhlas ini perkara yang sering dibicarakan, sering dianjurkan oleh para guru-guru kita. Namun seperti yang Fatimah katakan tadi, bahwa ikhlas itu tidak semudah seperti apa yang diucapkan. Banyak sekali di antara orang-orang awam, bahkan para ulama sendiri pun tidak terlepas daripada tidak ikhlas ini. Jadi pertanyaan tadi, kalau begitu berat dan itu sia-sia saja, Ustaz, apakah kita nanti nunggu ikhlas baru mau beramal? Kan sia-sia. Bahkan dia akan dimasukkan ke dalam neraka kalau tidak ikhlas. Nah, jawabnya, jangan kita nunggu ikhlas dulu baru mau beramal. Tapi beramallah sampai kita ikhlas. Nah, jadi jangan nanti, udahlah, kalau begitu daripada saya masuk neraka dan amal saya juga tidak diterima, malah mendapatkan murka Allah, karena saya menduakan Allah, saya tidak usah sholat lah, saya tidak usah puasa lah, saya tidak usah ngaji lah. Nah, ini prasangkaan yang salah, pendapat yang salah. Nah, jadi kita diperintahkan untuk beramal dulu, beramal. Sambil kita di dalam beramal kita tersebut, di dalam berbuat baik kita tersebut, kita belajar untuk ikhlas, untuk mengikhlaskan diri. Nah, untuk semata-mata karena Allah. Mungkin pertamanya tidak. Mungkin pertamanya kita berharap pujian orang. Mungkin kita berharap akan mendapatkan balasan yang banyak, rizki yang banyak. Mungkin itu. Makanya ulama di pertemuan yang lalu Ustaz menyampaikan dibagi menjadi 3. Ada yang untuk mendapatkan kesenangan dunia, ada yang mendapatkan kesenangan akhirat, ada yang hanya semata-mata ikhlasnya yang paling tinggi, hanya semata-mata karena mencari keridhaan Allah. Nah, jadi kita beramal dengan segala kemampuan kita, dengan sekuat tenaga kita, sampai kita betul-betul menjadi hamba Allah yang ikhlas. Nah, jadi bukan nanti ikhlas baru beramal, tapi beramal sampai kita menjadi ikhlas. Lalu
apa tanda-tanda seseorang yang ikhlas, Ustaz? Begitu banyak ya, begitu banyak para ulama menuangkan di dalam kitab-kitabnya tanda-tanda orang yang ikhlas itu. Tetapi mungkin kali ini Ustadz mengambil apa yang dikatakan oleh Syekh Ali Al-Jarjani di dalam kitabnya Ta'rifat. Beliau mengatakan tanda orang yang ikhlas itu ada 3. Yang pertama, kalau dia melakukan kebaikan, dia dari kebaikan tersebut mau dipuji ataupun mau dicela oleh orang lain, sama saja baginya. Itu yang pertama. Ketika dia melakukan kebaikan, ada orang lain memuji, ada orang lain mencela, tidak ada pengaruhnya, sama saja. Karena memang dia bukan untuk itu. Dia mengabaikan pujian dan celaan. Dia hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang muji, tidak terbang. Ketika ada orang yang mencela, tidak tumbang. Sama saja. Kemudian yang kedua, ketika dia melakukan kebaikan, kepada orang lain, dia selalu lupa. Jadi dia cepat melupakan kebaikan yang dia lakukan terhadap orang lain tersebut. Tidak dia ingat-ingat lagi. Tidak dia ungkit-ungkit lagi. Apakah lagi dia bicarakan lagi. Ketika dia melakukan kebaikan dengan orang lain, sudah berlalu begitu saja. Tidak dia ingat-ingat. Apakah lagi dia ungkit, dia ceritakan lagi dengan orang lain. Ini menjadi tanda bahwa dia tidak ikhlas kalau dia ceritakan sana, ceritakan sini. Saya sudah melakukan ini, saya sudah menolong ini, saya sudah mengajarkan ini. Masya Allah. Tapi ketika dia melakukan kebaikan, dia lupakan kebaikan yang telah dia lakukan terhadap orang lain. Kemudian tanda yang ketiga, kata Imam Ali Al-Jurjani, kalau dia melakukan amal kebaikan, maka motivasinya adalah motivasi akhirat. Motivasi untuk kesenangan akhirat, kesenangan abadi. Jadi motivasi untuk nikmat bersama Allah, motivasinya untuk dapat melihat zat Allah, motivasinya untuk mendekat kepada Allah. Jadi tidak ada motivasi-motivasi yang lain ketika dia melakukan amal kebaikan. Mungkin itu. Jadi tadi telah kita dengarkan kajian dari narasumber kita, Ustadz Jamaluddin, yang berkenaan dengan ikhlas. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya. Terima kasih juga untuk pendengar yang di rumah maupun yang di studio. Semoga kajian kita pada hari ini membawa manfaat dan barokah. Sebelum kita menutup kajian kita, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, demikian juga dari Ustadz. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada hari ini tentunya menjadi motivasi untuk diri kita sendiri untuk beramal soleh dengan amal yang ikhlas. Dan dari penyampaian Ustadz tadi, mungkin begitu banyak kekurangannya, mungkin lebih kepada sekali lagi mengingatkan diri Ustadz pribadi, dan mohon maaf atas kekurangan tersebut, serta terima kasih atas perhatian bagi semuanya, baik yang ada di studio maupun yang ada di luar di studio. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.